Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bab ke-12, yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar di sekolah. Ada 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian, diagnosis, dan kesulitan belajar. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, ini adalah diagnosis kesulitan belajar di sekolah. Nah, yang pertama, pembahasan pertama adalah pengertian, diagnosis, dan kesulitan belajar. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu diagnosis, apa itu yang disebut dengan kesulitan belajar. Nah, diagnosis menurut Samuel T. Glading. Diagnosis itu adalah keputusan atau penentuan hasil pengolahan data mengenai siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Jadi di situ diagnosis itu ternyata tidak hanya tentang suatu gejala kejadian saja, akan tetapi juga memutuskan suatu prediksi yang memungkinkan terjadinya pemecahan permasalahan tersebut. Kemudian pengertian dari kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini pertama itu adalah kesulitan. Kesulitan ini ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan yang harus lebih punya usaha yang lebih keras lagi. Jadi kesulitan belajar ini adalah suatu proses di mana siswa dalam menerima pelajaran itu mengalami adanya hambatan-hambatan, yaitu ketika guru menyampaikan, ketika guru menjelaskan suatu materi, si siswa ini sukar sekali atau sulit sekali dalam menerima maupun menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya. Ini karena adanya hambatan. Jadi di situ kesulitan belajar yang dialami peserta didik itu tidak proses belajarnya tidak wajar semestinya gitu, tidak berjalan dengan lancar. Kemudian setelah kita tahu apa itu diagnosis, apa itu kesulitan belajar, jadi dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar itu adalah suatu proses atau upaya dalam memahami jenis, karakteristik, serta latar belakang dari kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa dengan menghimpun data, menggunakan data, atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin, sehingga memungkinkan itu menemukan cara alternatif dari permasalahan tersebut. Jadi dapat itu menemukan jalan alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Dan masih dalam pembahasan kesulitan belajar. Di sini ada jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Muhammad Surya, ini ada beberapa ciri tingkah laku yang menjadi gejala dalam kesulitan belajar. Yang pertama, memperoleh hasil belajar yang selalu rendah. Ini seperti nilainya itu belum mencapai KKM. Kemudian yang kedua, ini hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dia kerjakan. Contohnya, ada seorang siswa ini selalu giat belajar, akan tetapi selalu memperoleh nilai yang rendah. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah marah, kemudian mudah tersinggung, kemudian tidak atau kurang dalam menghadapi situasi. Seperti contohnya ketika mendapat nilai rendah, dia tidak ada rasa penyesalan atau sedih. Kemudian yang selanjutnya itu lambat dalam melaksanakan tugas-tugas yang ia kerjakan dan selalu tertinggal dengan kawan-kawannya. Padahal
waktunya itu sama. Setelah itu menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti bolos, kemudian datang terlambat, setelah itu tidak mengerjakan PR, dan sebagainya. Kemudian karakteristik dari peserta didik di sekolah. Ini ada peserta didik yang cepat dalam belajar, kemudian ada peserta didik yang lambat dalam belajar, kemudian ada peserta didik yang kreatif, ada peserta didik yang drop out atau putus sekolah, putus belajar. Nah, yang pertama ini adalah peserta didik yang cepat dalam belajar. Jadi, pada umumnya peserta didik yang cepat dalam belajar ini mampu menyelesaikan suatu permasalahan, menyelesaikan tugasnya dengan cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Seperti contohnya, siswa ini diberikan tugas dalam waktu 30 menit, tapi si peserta didik yang cepat dalam belajar ini bisa hanya 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. Intinya tidak sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian, peserta didik yang cepat dalam belajar pada umumnya ini memiliki tingkat intelijensi 130 ke atas. Ini termasuk tingkatan yang jenius. Kemudian akan tetapi peserta didik yang cepat dalam belajar ini sering juga mengalami kesulitan. Jadi upaya untuk membantu peserta didik yang cepat dalam belajar ini adalah dengan memberikan pengayaan kepada peserta didik yang cepat dalam belajar ini. Kemudian ada peserta didik yang lambat dalam belajar. Jadi peserta didik yang lambat dalam belajar ini kebalikan dari peserta didik yang cepat dalam belajar. Nah, peserta didik yang lambat belajar ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses belajarnya. Sehingga peserta didik yang lambat dalam belajarnya ini merasa selalu tertinggal dari kawan-kawannya. Kemudian alternatif dalam pemecahan masalah ini adalah memberikan perhatian yang khusus kepada peserta didik yang lambat dalam belajarnya itu. Ada peserta didik yang kreatif. Jadi peserta didik yang kreatif ini mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi. Itu dalam bidang melukis maupun olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Pada umumnya peserta didik yang kreatif ini juga merupakan peserta didik yang cepat dalam belajar, kemudian siswa yang normal atau rata-rata. Nah, jadi di situ peserta didik yang kreatif ini lebih senang kepada bekerja sendiri, kemudian mengambil resiko yang sulit, itu mampu. Kemudian juga itu lebih percaya diri. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini pembahasan yang kedua. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor dari lingkungan. Nah, faktor internal ini dalam buku Helen terdapat beberapa buah faktor. Yang pertama, kemampuan dasar atau intelijensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan intelijensi yang dimiliki peserta didik. Jadi intelijensi ini merupakan wadah dalam mencapai sebuah keberhasilan dalam belajarnya. Jika intelijensinya itu rendah, maka hasil belajarnya itu juga akan rendah. Kemudian kurangnya bakat khusus dalam situasi belajar. Jadi bakat ini juga merupakan wadah dalam mencapai hasil belajar. Jika siswa ini tidak berbakat dalam menghadapi suatu situasi belajar, maka akan mengalami berbagai kesulitan dalam belajar. Kemudian ada juga kurangnya motivasi atau dorongan kepada peserta didik. Jadi motivasi ini sangat penting, sangat perlu
karena ini merupakan faktor pendorong dalam proses belajar. Jadi jika peserta didik ini memperoleh motivasi yang tinggi, motivasi belajar yang tinggi, ini akan memacu semangat belajar juga yang tinggi. Kemudian ada faktor yang selanjutnya, faktor internal yang selanjutnya ini adalah situasi pribadi terutama emosional. Jadi ini sangat mempengaruhi juga. Jika si peserta didik ini sedih, ini juga akan mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Jadi itu tidak cepat menyerap tuh, tidak langsung dapat menyerap, menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian faktor internal selanjutnya ini adalah faktor jasmania. Jadi ini berkaitan dengan cacat tubuh, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor hereditas atau bawaan. Jadi ini udah faktor keturunan, seperti buta warna, juga cacat tubuh, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini adalah faktor eksternal. Jadi faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini ada dua kan, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sudah dijelaskan yang tadi, kemudian sekarang adalah faktor eksternal. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor eksternal, faktor keluarga, suasana rumah tangga, faktor ekonomi, kemudian faktor tentang lingkungan, faktor yang lainnya. Kemudian yang pertama faktor keluarga. Jadi faktor keluarga ini merupakan hal yang utama dan yang pertama, karena sebagian besar proses belajar itu dilaksanakan di keluarga, di rumah. Jadi faktor keluarga itu meliputi faktor orang tua, kemudian cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, kemudian bimbingan dari orang tua, dan suasana rumah tangga. Dan selanjutnya, tadi yang pertama faktor keluarga, kemudian faktor eksternal yang kedua ini adalah suasana rumah tangga. Jadi suasana rumah tangga ini sangat mempengaruhi dalam mempengaruhi kesulitan belajar anak. Contohnya rumah tangga yang broken home, kemudian adanya pertengkaran, perselisihan antara orang tua dan anak, percekcokan. Jadi di situ si peserta didik, si anak itu akan mengalami kesulitan belajar, karena kejadian-kejadian seperti itu tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Kemudian selanjutnya itu adalah kemampuan ekonomi keluarga. Jadi di sini kemampuan ekonomi keluarga yang terlalu lemah, terlalu rendah itu akan menimbulkan kurangnya alat belajar bagi anak. Jadi di situ kurangnya biaya dalam membeli perlengkapan anak seperti buku, kemudian pensil, menghapus, dan lain sebagainya. Nah, buku itu kan sangat penting. Kadang kan di sekolah itu disediakan buku LKS, jadi harus beli. Jadi di situ kemampuan faktor ekonomi dalam keluarga yang lemah itu dapat mempengaruhi kesulitan belajar si anak. Kemudian yang kedua, kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua, sehingga anak itu memikirkan bagaimana cara untuk membiayai sekolahnya. Jadi di situ anak ikut mencari kerja, ikut bekerja, padahal tugas seorang anak atau tugas seorang siswa itu adalah belajar, bukan bekerja. Kemudian yang ketiga, ekonomi yang berlebihan atau terlalu tinggi ini juga akan mengalami kesulitan belajar, karena dengan faktor ekonomi yang tinggi, kemudian penghasilan orang tua yang tinggi, itu akan menyebabkan si anak itu selalu ingin bersenang-senang, berfoya-foya, jadi lupa dengan belajarnya itu. Kemudian ada kebiasaan dalam keluarga yang tidak menunjang, seperti itu di dalam keluarga tidak
tidak diterapkan jadwal dalam belajar, sehingga orang tua itu tidak menjadwal anaknya jam sekian ini jam belajar gitu. Tidak ada seperti itu. Jadi di situ si anak kadang lupa dengan belajarnya, malah asik dengan bermainnya. Faktor eksternal selanjutnya adalah faktor sekolah. Jadi sekolah itu kan merupakan lembaga pendidikan formal di mana peserta didik belajar di sana, mengabdi di sana. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar di sekolah ini. Yang pertama, pribadi guru yang tidak baik. Jadi di sini kondisi guru yang tidak baik itu akan mengakibatkan siswa itu mengalami kesulitan belajar, seperti guru itu pemarah, kasar, kemudian suka menghina, mengejek siswanya. Jadi di situ semangat belajar siswa itu menjadi hilang dan siswa itu tidak berkembang. Kemudian ada yang kedua itu guru kurang berkualitas. Guru kurang berkualitas di sini terkait dengan metode yang digunakan, kemudian penguasaan materi yang dipegang. Jadi seperti guru ini sukar sekali dapat dimengerti saat menyampaikan materinya. Kemudian hubungan guru dan murid yang tidak harmonis. Jadi ini disebabkan yang tadi itu, yang guru itu pemarah, kasar. Jadi siswa itu takut dengan gurunya. Jadi hubungan antara guru dan murid itu tidak selaras, tidak harmonis. Kemudian selanjutnya ini adalah alat atau media yang kurang memadai. Jadi contohnya saat pelajaran biologi ini kan membutuhkan sebuah namanya praktikum. Jadi di sini butuhnya alat sebagai penunjang dari kegiatan praktikum. Jadi jika kurangnya alat atau media dalam praktikum itu akan menyebabkan kesulitan dalam belajar si peserta didik. Kemudian ada yang namanya suasana sekolah yang kurang menyenangkan, sehingga istilahnya itu kurang kondusif. Seperti sekolah itu dekat dengan pabrik, sekolah itu dekat dengan pasar. Jadi tidak kondusif suasananya. Kemudian bimbingan penyuluhan itu tidak berfungsi. Eksternal selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial. Jadi di sini mengganggu kegiatan belajar siswa karena memperoleh pengaruh negatif dari pergaulan sosial, kemudian situasi masyarakat yang kurang memadai, terus film, bacaan, permainan elektronik. Sekarang itu anak itu sering dan kecanduan dengan game online dan PlayStation. Dan pembahasan yang selanjutnya ini adalah diagnosis kesulitan belajar di sekolah. Jadi seorang pendidik ini harus memberikan bantuan-bantuan yang efektif kepada peserta didiknya. Itu dengan langkah-langkah yang pertama, kenalilah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Jadi di sini si guru bisa mengenali peserta didik mana yang mengalami kesulitan dengan hasil belajarnya. Itu ketika rapot itu kan ada rankingnya. Nah, jadi ranking yang di bawah itu kemungkinan mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang kedua adalah memahami sifat dan jenis kesulitan belajar. Jadi setelah kita tahu apa itu ranking dari perolehan hasil belajar siswa, jadi kita dapat mengetahui mata pelajaran apa yang sangat kurang mengerti oleh siswa tersebut. Contohnya mata pelajaran matematika memperoleh nilai rendah. Nah, di situ bisa diklasifikasikan dengan itu menjadi bidang yang lebih khusus lagi, memberikan bantuan. Kemudian yang ketiga, menetapkan latar belakang
kesulitan belajar. Kemudian menetapkan usaha-usaha bantuan. Jadi setelah kita tahu sifat dan jenis kesulitan belajar, maka langkah selanjutnya itu menetapkan bantuan-bantuan, kemudian beberapa kemungkinan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik. Dengan apa? Kemudian untuk apa? Ya untuk itu mengentaskan kesulitan belajar siswa. Kemudian yang kelima ini pelaksanaan bantuan. Jadi langkah ini merupakan pelaksanaan dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu melaksanakan kemungkinan usaha bantuan. Pemberian bantuan ini dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu dan terarah dengan disertai penilaian yang tepat sampai pada saat yang telah ditentukan dan diperkirakan. Bantuan ini untuk apa? Untuk menuntaskan kesulitan belajar, terutama pada meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Kemudian tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini upaya untuk menilai sampai sejauh manakah tindakan pemberian bantuan ini telah mencapai hasil yang diperkirakan. Nah, tindak lanjut ini dilakukan juga secara kontinu, bertahap, terus-menerus, baik selama maupun sesudah memberikan bantuan. Dengan langkah ini dapat menentukan keberhasilan usaha bantuan yang dilakukan. Sekian penjelasan bab ke-12 ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.